Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 214500227. Di sini saya mau menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan Ibu dosen Budina Napitupulu. Dan di sini saya mengambil tema yang berjudul asuransi. Asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan seperti asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi pendidikan, asuransi handphone dan laptop, asuransi kesehatan. Pada tahun 1927 di Brussels atau Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Perkembangan asuransinya di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarangsi, yakni berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah ada Javasi, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama M.Ng. Dwijosowojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama, dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Indisi Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953, berdirilah suatu perusahaan reasuransi Indonesia atau Merin yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25 sampai 30 November 1956 di Bogor yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan tahun 2010, nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi atau verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekerar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan
Profesor Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuranti dalam bahasa Belanda, yang berarti penjamin untuk menanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, dan sebagai timbal balik pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Dalam pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur asuransi ialah sebagai berikut. Satu pihak-pihak, yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko. Pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Tertanggung bagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak-pihak yang membayar premi dan menerima tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang polis ialah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya. Tertanggung atau peserta lain. Yang kedua, status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT,
perusahaan perseroan atau persero atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Yang ketiga, yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang keempat, ada peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act, merupakan persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan polis, kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Yang kelima, hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legalia bond yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Yang keenam, tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 25016 dan 268 KUHD. Yang ketujuh, resiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Adanya evenement atau peristiwa yang tidak pasti dan diganti kerugian ada dalam pasal 256 angka 4 KUHD. Dan yang ke-8 itu ada syarat-syarat yang berlaku. Yang ke-9 ada polis asuransi terhadap prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Utmost good faith ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan yang mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Yang kedua ada indemnity, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Terus yang ketiga ada proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa adanya intervensi dari sesuatu. Yang keempat ada subrogation atau kita sebut subrogasi. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada si penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Terus yang kelima ada contribution atau kontribusi. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung indemnity terhadap tertanggung. Tidak harus sama indemnity terhadap. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD,
yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk kita lihat dalam pasal 256 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel 1838 yang membuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Yang selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Baik, itu sekian hasil vlog untuk tugas ujian tengah semester saya yang tentang asuransi. Terima kasih.